Halo, salam jumpa. Anda sedang menyaksikan Asia Calling yang menyajikan cerita-cerita di sekitar Asia. Dalam Asia Calling kali ini, bekas tahanan politik Myanmar berjuang untuk diterima di masyarakat dan wacana pembubaran partai politik Indonesia yang terlibat korupsi. Anda bersama saya Aika Agustin dalam Asia Calling, Your Window on Asia. Sejak Thein Sein jadi Presiden Burma pada tahun 2011, lebih dari 900 tahanan politik dibebaskan dari penjara. Bekas tahanan politik yang telah bebas kini tengah berjuang untuk bisa diterima kembali di tengah masyarakat. Mereka dikucilkan oleh kerabat dan keluarga sendiri karena takut dikaitkan dengan reputasi tahanan politik yang jelek di mata masyarakat. Selain itu, bekas tahanan politik juga harus mengalami sulitnya mencari pekerjaan. Koswe mewawancarai dua bekas tahanan politik yang mencoba membangun kembali kehidupan mereka. ညနေအချိန်မှာကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကထမင်းမစားခဲ့ရသေးဘူးအဲ့တော့ဆောင်းကတယောက်ကနေပြီးတော့ထမင်းစားပြီလားမစားရသေးဘူးဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ထမင်းစားမလားစားမယ်ပေါ့စားမယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းရှေ့မှာပကံများကိုချလိုက်တော့ကျွန်တော်ထမင်းကြော်မှလို့ကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်စဉ်းစားကြည့်ရတော့အဲ့ဒါထမင်းကအေးနေတာပဲထမင်းကအေးပြီးတော့နီးရဲပြီးတော့လိန်ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ထမင်းကြော်မှတ်တယ် Win Zhao Naing masih ingat betul malam pertamanya di penjara. Pada tahun 2007, dia bergabung dengan pemberontak melawan pemerintah yang dipimpin oleh seorang biksu. Sejak itu, dia bersembunyi. Tetapi 2 tahun kemudian, dia ditangkap oleh mata-mata pemerintah dan dijatuhi 15 tahun hukuman penjara. Tahun lalu, dia akhirnya dibebaskan berkat amnesti yang diberikan oleh Presiden Myanmar. ပြင်ကြရဲဘယ်ပါတီမှမဝင်ဘူးနိုင်ငံရေးသမားလောက်တာထက်စားရင်ကျွန်တော်သတင်းစာသမားလုပ်မယ်ကျွန်တော်သတင်းတော့ပဲဝါသနာအရာရောနောက်တစ်ချက်ကဒီထက်မှလေ့လာမှုအရာရောပေါ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်စာအုပ်တွေဖတ်ခဲ့တယ်နောက်ဒီသတင်းစာဆရာတွေထောင်ကျလာတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ရှက်ပညာယူပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ် Namun setelah bebas, ia harus menghadapi kenyataan pahit, sulitnya cari kerja. လုပ်တစ်ခုရအောင်ပေါ့နော်လုပ်တစ်ခုရအောင်ကျွန်တော်တစ်နှစ်လောက်လဲစောင့်လိုက်ရတယ်ဒီလုပ်တစ်ခုရအောင်နောက်တစ်ချက်ကအခက်ခဲကဘာတွေသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားပေါ့နိုင်ချင်းဆိုတဲ့ဟာကိုတတ်မှတ်ပြီးတော့တချို့ဒီသတင်းစာတိုက်တွေကအခက်ခဲတွေကကျွန်တော်တို့လက်မခံချင်တာမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်သွားလျှောက်တဲ့အခါမျိုးမှာနောက်ခါကျကျွန်တော်တို့မှာအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘွဲမရခဲ့ဘူးဘွဲမရတာကိုထောက်ပြီးဘွဲမရလို့ဆိုပြီးတော့ဘွဲမရတာကိုတော့အကြောင်းပြတယ်သို့တော်တေးကြတာတခုကကျွန်တော်တို့ကနိုင်ချင်းဖြစ်နေတယ် Perusahaan tidak ingin memperkerjakan bekas tahanan politik karena takut akan ancaman pemerintah. He Leng Winsu juga mempunyai pengalaman serupa. Dia dipenjara karena terlibat aksi pemberontakan anti pemerintah dalam gerakan mahasiswa pada tahun 1998. Dia menghabiskan 14 tahun di penjara sebelum pada akhirnya dibebaskan tahun lalu. Kebanyakan bekas tahanan politik ini berstatus mahasiswa saat dijebloskan ke penjara. Mereka bertahun-tahun di penjara dan kerap dipukuli serta diisolasi. Tak dapat dipungkiri kalau ini berimbas pada kesehatan mental mereka. Bahkan banyak di antara mereka yang menderita gangguan stres pasca trauma. Tanpa adanya program rehabilitasi selepas dari penjara, tak jarang ditemui bekas tahanan politik yang akhirnya hidup di jalanan, menjadi gelandangan dan pengangguran. Win Zhao Naing dan Hilawang Winsu adalah segelintir orang yang cukup beruntung. Setelah penantian panjang, mereka akhirnya mendapatkan pekerjaan. Sekarang, Win Zhao Naing berprofesi sebagai seorang jurnalis di Venus News Journal atau harian berita Venus. ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပေးနိုင်စွမ်းမရှိသေးဘူးဘာလို့ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုဘာဖြစ်ပြနေဆိုတာကိုပဲချပြလို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်နောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာဘော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောပိုင်ခွင့်အားနည်းသေးတယ် Sementara He Leng Winsu berencana untuk menjadi seorang supir taksi. ဆင်ကကျွန်တော်ဗာစင်းသားတယ်ဆိုဒီကားမောင်းတင်တဲ့တွေပါတက်ပြီးတော့ကားလေးပါမောင်းပေါ့ဒီကားမောင်းတက်လို့ရှင်လဲဘာပြောထိုက်တဲ့ဝင်ဝင်လေးတော့ရတယ်
Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik adalah organisasi yang menolong bekas tahanan politik untuk dapat kembali mandiri. Di tahun ini, anak bayi senjata ni biro, sangsi dari, nak cuci di siwai lungan seni ko pihak dari. Dari jauh di siwai lungan seni ada, negara China hong ni ko pernah demi asyau biro, langsungnya terus cuma, beberapa ko makan je. Organisasi ini memberikan pelatihan keterampilan kepada para bekas tahanan politik. Biro itu pemimpin saya dari pemimpin juga ni cara hari ini sih bare. Itu juga ada di segawe ni nanya. Kalau segawe ni nanya kamu, segawe ni nanya bodoh jenama pani bira boleh sih. Dari bodoh jenama pani bira sih. Itu juga jauh me lungan tili lungan sih. Dari itu jauh me lungan lili. Kalau itu ni hari malu tahu masalah sih. Itu dulu dia segawe lungan lili lungan jenama pani bira sih. Itu ni hari malu timbul lungan lili lungan jenama kamu bira sih. Sejak Presiden Thein Sein berkuasa, ada ratusan tahanan politik yang dibebaskan dari penjara. Namun masih ada 200-an orang di balik jeruji besi. Banyak di antara mereka yang merasa digunakan sebagai alat politik, hanya dibebaskan saat ada kunjungan diplomatik atau negara. Dan saat dibebaskan pun, mereka tak dapat bantuan apapun dari pemerintah. Tanpa adanya bantuan yang tepat sasaran, orang-orang yang pernah dipenjara karena bersuara melawan ketidakadilan dan penindasan ini dikhawatirkan bakal bernasib malang, seperti menjadi pengangguran dan tidak berdaya. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Ribuan anak kaum buruh di Jakarta diduga terlantar di rumah. Karena desakan ekonomi, anak-anak tersebut terpisah dari orang tuanya. Ada yang dititipkan di tetangga, ada juga yang diurus oleh kerabat di kampung halaman. Alhasil, mereka kehilangan hak-haknya seperti hak mendapatkan ASI eksklusif, hak kasih sayang, dan hak atas pendidikan. Seperti apa kondisi anak-anak tersebut? Reporter Rio Rizalino dan Alva Noviar bertemu dengan sejumlah buruh perempuan yang terpaksa meninggalkan anaknya di rumah. Waktu sudah menunjukkan pukul 4:30 sore. Kasminah bergegas pulang ke rumah. Ibu muda ini adalah seorang buruh pabrik garmen di kawasan Berikat Nusantara, Cakung, Jakarta. Kasminah tinggal di sebuah pemukiman padat tak jauh dari tempatnya bekerja. Langkah Kasminah didorong oleh rasa rindu yang mendalam kepada anak sematawayangnya, Nazril Ramadan. Sudah sejak pagi ini tidak bertemu dengan sang buah hati. Sudah sejak Nazril lahir, Kasminah menitipkan dia di rumah tetangganya. Hal itu ia lakukan dengan terpaksa. Karena ekonomi lah, kalau misalnya saya di rumah ngandelin suami, bukan sih nggak cukup, tapi untuk kedepannya susah. Kayak di sini kan orang merantau yang tahu-tahu mendadak kan banyak banget yang sakit mendadak, yang perlu mendadak. Kalau cuma ngandelin suami kayaknya nggak bisa, pas-pasan banget. Bagi Kasminah, harus berpisah dengan anaknya saat bekerja adalah pilihan yang pahit. Naluri keibuannya tidak bisa membohongi rasa itu. Sebenarnya gimana Bu rasanya Bu menitipkan anak sama orang lain gitu Bu? Apa ya? Berat sih sebenarnya. Beratnya kalau pas ditinggal, ini nangis. Berat. Karena kedua orang tuanya bekerja, Nazril nyaris terlantar di rumah. Terkadang ia tidak bertemu ayah dan ibunya sepanjang hari. Kalau misalnya tidur sore, dia bangun pagi. Mau berangkat bisa ketemu bapaknya, bisa ketemu mamanya. Tapi kalau dia tidurnya udah malam, dia bangunnya siang. Kita berangkat belum bangun. Paling nanti ketemu sore. Adalah Suswati yang sehari-hari mengasuh Nazril sejak kecil. Di tangan perempuan parubaya ini, Nazril sudah seperti anak sendiri. Ya saya sih tadinya nggak tahu mau nitip siapa ya, saya juga nggak mau ngomong, tadinya orang repot warung gitu. Dianya kalau saya mau ngomong tapi yang udah gede gitu. Dia tahu-tahu kesini aja udah maksa ngomong, ya udah mau gimana lagi, orang udah kayak saudara. Menurut Suswati, buruh yang menitipkan anaknya ke tetangga cukup banyak di sekitar tempat tinggalnya. Umumnya banyak begitu ya. Kalau kepengen ngumpul sama anaknya ya nyuruh nyari orang asuh. Kadang-kadang ya titipin ke orang tua kampung gitu. Salah satu buruh yang menitipkan anaknya di kampung halaman adalah Ade. Keputusan ini juga diambil lantaran desakan ekonomi. Anaknya dititipkan ke kerabatnya di kampung halaman sejak 8 tahun lalu. Ya berat sih. Berat ninggalinnya. Ya maunya sih kumpul setiap hari, tapi keadaan yang tidak memungkinkan. Karena berada jauh di kampung halaman, Ade hanya bertemu dengan sang buah hati sebulan sekali. Ya setiap saat juga ingat namanya sama anak gitu. Terus kalau pengen tahu kabarnya anak di sana itu gimana gitu? Ya nelpon sih, kadang-kadang sehari 3 kali, 2 kali gitu nanyain kabarnya. Ade dan Kasminah tidak sendiri. Ada ribuan buruh perempuan yang bernasib sama seperti mereka. Ini terungkap dalam kajian yang dilakukan LSM Buruh, Lembaga Analis Kebijakan dan Advokasi Perburuhan atau LKP. Bersama Federasi Serikat Buruh Indonesia, mereka mendata ribuan buruh perempuan di kawasan Berikat Nusantara. Ternyata dari form yang kami dapatkan bahwa rata-rata mereka mempunyai 1 sampai 2 anak. Dan usianya itu berkisar antara 0 bulan sampai rata-rata di 12 tahun. Lalu ketika kami mencoba melakukan pendataan, asumsi awal kami itu bahwa wah ini anak-anaknya pada kemana?
LKP bersama Serikat Pekerja dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia lantas meminta kalangan pengusaha untuk ikut melindungi hak-hak anak buruh tersebut. Bagaimana respon mereka? Akhir bulan Mei lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia bersama LSM Buruh, LKP, dan Federasi Serikat Buruh Indonesia menemui jajaran direksi kawasan Berikat Nusantara. Pertemuan ini merupakan lanjutan atas temuan LKP soal banyaknya anak-anak buruh yang terlantar di rumah. Mereka meminta agar setiap pabrik yang berada di kawasan ini menyediakan pojok ASI dan tempat penitipan anak untuk anak-anak buruh yang bekerja di sini. Nah, ketika kita telusuri dari beberapa teman-teman federasi buruh, ternyata memang anak itu tidak tinggal dengan orang tuanya. Ada yang tadi tinggal di Cirebon, di Palembang, di mana-mana. Nah, ini kan satu persoalan yang mendesak harus kita benahi. Bagaimana agar anak ini bisa tinggal sama orang tuanya. Ini adalah pertama kalinya KPAI mengusung isu hak anak di kalangan industri. Dan kawasan Berikat Nusantara adalah kawasan industri yang pertama kali didatangi oleh KPAI terkait isu ini. Mana ini kan artinya ada kewajiban masing-masing pihak, kewajiban perusahaan, kewajiban orang tua, kewajiban negara, itu kan digabungkan. Saya pikir mungkin fasilitas didukung oleh Kemdikbud, gitu. Kemudian nanti pelatihan oleh Kementerian Pertanian gitu. Sedikitnya ada 70.000 buruh perempuan yang bekerja di kawasan Berikat Nusantara dan hampir separuhnya yang sudah memiliki anak. Menurut Iksan, anak-anak tersebut juga jadi tanggung jawab perusahaan. Harus ada pojok ASI untuk bayi-bayi yang buruh perusahaan. Yang kedua, mesti ada tempat penitipan anak. Jadi anak ini nggak dikirim ke kampung. Tapi ketika si ibunya masuk ke pekerjaan, ditaruh di tempat penitipan anak bayinya, kemudian dia pulang, diambil lagi dan dibawa pulang. Pojok ASI dan tempat penitipan anak di tempat kerja wajib disediakan oleh perusahaan untuk mendukung program ASI eksklusif yang sudah ditentukan pemerintah. Aturan itu tertuang diantaranya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri soal pemberian ASI di tempat kerja. Di tingkat internasional juga ada ketentuan yang mengatur soal pojok ASI dan tempat penitipan anak di perusahaan. Di antaranya pasal 10 Konvensi ILO tahun 2000. Selain itu, ada juga kesepakatan antara Serikat Pekerja Sedunia dengan gabungan pengusaha di seluruh dunia tentang pojok ASI dan tempat penitipan anak. Mereka bersepakat membuat beberapa aturan seperti dalam OECD guideline, baik itu di dalam beberapa aturan investasi, bahwa setiap industri itu juga harus menyediakan tempat menyusui, paling tidak tempat menyusui untuk bayi dan tempat penitipan anak. Itu yang mereka sepakati bersama. Nah, ini yang kita belum temui di Indonesia. Jajaran direksi kawasan Berikat Nusantara mengaku belum mengetahui deretan dasar hukum itu. Padahal di kawasan ini ada puluhan pabrik yang mempekerjakan puluhan ribu buruh perempuan. Kan memang kita juga nggak begitu mendalamin ya, tidak begitu mendalamin. Jadi yang setahu saya itu yang kerja di sini, yang setahu kita itu yang kerja di sini itu buruh-buruh yang tanpa keluarga. Tapi kita juga baru tahu setelah ada survei dari teman-teman dari lembaga-lembaga ini. Jadi kita baru tahu bahwasanya mereka juga ada punya anak gitu. Jadi menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia, adanya pojok ASI dan tempat penitipan anak di tempat kerja sangat penting untuk menunjang tumbuh kembang anak. Karena ASI ini terkait dengan masalah kekebalan tubuh, attachment anak dengan orang tua, kelekatannya, kemudian mengontrol perilaku anak ke depan nanti. Karena anak yang tidak pernah disentuh oleh orang tuanya dari kecil, itu kecenderungan agresivitasnya tinggi. Kemudian tingkat penyimpangan kriminal akan sangat tinggi. Hal ini dialami betul oleh Kasmina. Ia mengaku tidak memberikan perhatian lebih kepada anaknya, sehingga perkembangan psikologis Nazril yang masih balita tidak terkontrol. Kadang nggak disadari gitu, dari ngomongnya
Kadang-kadang mungkin pengaruh anak-anak juga, suka yang bego, yang bobok gitu. Kadang-kadang di situ, mungkin ya karena dia kan mainnya bareng sama anak-anak yang udah gede, anak segini kan gampang ngikutin gitu. Sementara Ade harus merelakan anaknya tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun karena menitipkan sang buah hati di kampung halaman. ASI cuma nyampe 4 bulan doang. Kenapa pada akhirnya diputuskan untuk nggak dikasih ASI lagi tuh? Ya kan saya kerja. Kawasan Berikat Nusantara berjanji akan mendorong semua perusahaan yang ada di kawasan ini untuk membuka tempat penitipan anak dan pojok ASI di pabriknya. Prinsipnya seperti yang disampaikan tadi, KBN itu hanya memfasilitasi. KBN itu mendukung program-program yang ya, dari KPAI. Jadi nanti kita akan memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara KPAI dengan HRD klubnya. Kemudian nanti kita juga memfasilitasi pertemuan antara KPAI dengan investor atau perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan ini. Janji Piri dipegang oleh kalangan buruh. Kalau janji itu tidak ditepati, mereka akan membawa masalah ini ke tingkat internasional. Kita bawa isu ini ke International Trade Union Confederation. Gitu. Kami akan menekan dari internasionalnya. Apabila kita mengalami deadlock atau persoalan ini tidak bisa maju lebih lanjut, kami akan membawa persoalan ini ke ranah internasional. Tidak sedikit buruh seperti Kasminah dan Ade yang ingin terus bersama anak-anaknya, melihat tumbuh kembang mereka dan mencurahkan kasih sayangnya setiap hari. Harapan itu setidaknya bisa diwujudkan dengan adanya tempat penitipan anak dan pojok ASI di tempat mereka bekerja. Ya pengen sih setiap hari ketemu. Kalau bisa sih ya pengen setiap hari ketemu sama anak. Kalau ada sih pengen coba. Kita cobalah, kita lihat enak apa enggak, nyaman apa enggak gitu. Aduh, berat banget ini ya. Kayak galon ini. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Wacana pembubaran partai politik mendapatkan tentangan dari kalangan politisi. Padahal dasar hukum untuk membubarkan parpol yang diduga menerima aliran dana hasil korupsi telah tertuang dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang. Apakah memang partai politik sebagai korporasi berbadan hukum bisa dibubarkan? Lalu bagaimana mekanisme pembubaran parpol tersebut? Simak wawancara kami dengan peneliti dari Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Donald Faris, berikut ini. Baru-baru ini mencuat wacana untuk membubarkan partai politik yang terbukti menerima aliran dana hasil korupsi. Wacana yang dilontarkan oleh LSM Indonesia Corruption Watch ICW ini muncul menyusul banyaknya anggota parpol yang terjerat kasus korupsi. Kasus terakhir menimpa bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS, Lutfi Hasan Ishak, dalam kasus suap impor daging sapi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK telah menciduk Lutfi atas tuduhan mengatur pemberian kuota impor daging 2013 di Kementerian Pertanian. Saat ini KPK masih menelusuri aliran dana hasil pencucian uang tersebut. Sejumlah pengamat pun menilai maraknya aliran dana haram menjelang pemilu 2014 akan semakin besar masuk ke kantong parpol. Salah satu modusnya adalah dengan menempatkan kadernya dalam posisi strategis seperti kementerian dan BUMN, seperti yang diduga dilakukan oleh PKS. Berikut adalah aliran dana yang diduga mengalir dari 3 kementerian ke PKS. Yang pertama adalah Kementerian Pertanian sebesar 1 triliun rupiah. Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar 500 miliar rupiah. Dan Kementerian Sosial 500 miliar rupiah. Ya, Mas Donald, kita tahu saat ini banyak kader partai dan juga fungsionaris partai yang terlibat kasus korupsi. Dan ICW pun melontarkan wacana untuk, ya sudah ada sanksi, partai politik harus dibubarkan jika memang ada aliran dana yang mengalir ke partai tertentu begitu. Tapi apakah memang aturan yang ada saat ini membolehkan untuk partai politik itu dibubarkan? Pertama, di Undang-Undang Partai Politik itu dilarang menerima dana berasal dari sumber korupsi. Itu satu, cantolan hukum. Kemudian cantolan hukum kedua adalah Undang-Undang 8 tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Di situ dalam pasal 6 dan pasal 7 diatur mengenai delik TPPU yang bisa dikenakan kepada korporasi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dan atau pencucian uang. Dan pasal 7-nya mengatur sanksi yang bisa diberikan kepada mereka. Sepanjang unsur tadi bisa dipenuhi, bahwa partai diduga menerima uang berasal dari pencucian uang dan praktek-praktek lain yang diatur di pasal 25 tindak pidana asal atau predikat krem dari TPPU, itu bisa dijerat dengan pasal pencucian uang. Konsekuensi yuridisnya apa? Mereka bisa dikenakan denda maksimal sampai dengan 100 miliar rupiah sampai dengan pembekuan atau pembubaran partai politik. Nah, menurut saya ini relevan dengan upaya untuk memperkuat penegakan hukum dan kemudian membuat partai politik jera untuk melakukan atau menerima uang-uang yang diduga berasal dari sumber-sumber panas. Tapi hingga kini kita tahu bahwa yang terseret ke meja hijau hanyalah individu-individu atau kader-kader dari parpol. Belum pernah sama sekali satupun dari sanksi-sanksi yang disebutkan dalam pasal 6 dan 7 tadi itu diaplikasikan. Ini kenapa, Mas? Pertama, ada kendala dari alat bukti. Alat bukti yang kuat untuk bisa mengaitkan bahwa korupsi itu memang dilakukan oleh partai. Itu menjadi kendala. Adakah instruksi dari pengurus partai? Itu akan menjadi bukti yang paling dibutuhkan untuk menjawab unsur delik dan menjawab dari kebutuhan alat bukti yang relevan dengan kasus tersebut. Jadi sulit untuk menelusuri aliran dana ke parpol. Itu yang pertama. Kemudian kalau menelusuri aliran dana ke parpol tidak sulit. Tetapi apakah ini atas keinginan partai secara organisatoris atau hanya individu? Nah, itu kan berbeda nanti konsekuensi hukum yang diterima. Dan kemudian yang kedua, mostly kasus-kasus itu banyaknya dilokalisir kepada kepentingan individu saja.
Dalam kasus Demokrat seolah-olah Nazarudin saja yang korupsi, padahal ada tuntutan kebutuhan partai juga di sana. Dalam fakta persidangan Nazarudin memberikan uang 30 miliar rupiah dalam Kongres Demokrat di Bandung. Tetapi memang KPK, saya tidak tahu apakah kesulitan atau memang masih ragu-ragu untuk menjerat Demokrat dalam unsur delik korporasi terhadap kasus korupsi yang diduga yang dilakukan oleh Nazarudin dan kawan-kawan mereka. Nah, soal PKS saya pikir juga akan mengalami kendala yang sama. Kita tidak tahulah apa detailnya alat bukti yang dimiliki oleh KPK. Tapi yang kita tangkap fenomena, coba dilokalisir kepada kebutuhan individu saja. Seolah-olah ini hanya perkara rasuah antara Ahmad Fatona dengan Lutfi Hasan Ishak, dan kemudian just it, hanya berhenti di situ saja. Padahal diduga ada konspirasi besar di dalam kasus ini yang melibatkan elit-elit petinggi yes, PKS. Yang melibatkan elit-elit partai. Kalau kita lihat investigasi Tempo misalkan saja, ada bagan Bulkonak yang berhasil diperoleh fotonya, yang berasal dari Yudi, seorang terpidana yang diduga disinyalir menjadi maklar banyak-banyak proyek yang berkaitan dengan elit PKS. Di situ disebutkan ada target dari Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, Kementerian Informasi dan Informatika yang totalnya lebih kurang 2 triliun rupiah yang menjadi target mereka. Ya. Apakah ini keinginan partai secara institusi? Kalau memang keinginan partai secara institusi, maka semakin dekat dengan unsur delik di pasal 6 tadi. Tapi bagaimana mekanismenya nanti? Apakah memang Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yang berhak untuk membubarkan partai politik tersebut atau institusi lain? Nah, nanti fakta persidangan, kemudian juga putusan yang sudah inkrah van gewich, sudah berkekuatan hukum yang tetap, tentu akan menjadi dasar untuk pengajuan pembubaran partai politik. Nanti Menteri Hukum dan HAM akan melihat ini sudah ada putusan inkrah, partai terlibat di situ, nanti akan diajukan pembubarannya pada Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak perlu ada revisi undang-undang kembali? Kalau terkait dengan pembubaran partai memang ada kelemahan, karena hanya satu-satunya yang bisa mengusulkan pembubaran partai itu adalah Kementerian Hukum dan HAM. Pertanyaannya bagaimana dengan Demokrat hari ini yang menterinya dari Hukum dan HAM? Tentu akan ada mustahil itu dilakukan. Yes, menurut saya memang akses pembubaran partai politik itu memang bisa didorong juga oleh penegak hukum, seharusnya seperti itu. Dalam hal ini penegak hukumnya adalah? Salah satunya Komisi Pemberantasan Korupsi atau publik yang kemudian menjadi korban dari praktek korupsi itu sendiri, begitu kira-kira. Baik, tapi nanti akan ada resistensi begitu dari parpol. Nah, ini bagaimana mengatasi hal-hal seperti ini? Ya, parpol pasti resisten dengan upaya tersebut, karena parpol mana yang mau terbuka hari ini? Parpol mana yang benar-benar demokratis pada hari ini? Transparan dalam laporan keuangannya mungkin? Termasuk salah satu itu menjadi juga persoalan. Sampai dengan hari ini, walaupun ICE sudah menang di Komisi Informasi, gugatan terhadap partai politik terkait dengan penggunaan dana partai mereka, tidak semua partai yang mau menyerahkan. Salah satunya Demokrat tidak kunjung mau menyerahkan soal pendanaan partai mereka sampai dengan hari ini kepada ICW. Padahal kita sudah menang loh di pengadilan Komisi Informasi. Tapi sekali lagi mereka tidak mau melakukan. Itu kan wujud dan bukti sahih bahwa partai itu tidak menjalankan fungsi-fungsi yang sebenarnya ideal menurut undang-undang, terbuka, transparan, dan kemudian berangkat dengan kepentingan publik. Yang mereka layani sekarang adalah kepentingan penguasa mereka. Baik, jadi Anda optimistis bahwa memang partai politik itu bisa dibubarkan meskipun itu ada resistensi dari petingginya atau mungkin masyarakat di akar rumput yang mungkin yang tidak setuju? Ya, sangat mungkin itu dilakukan. Ada instrumen di undang-undang membuka ruang untuk itu. Tinggal nanti alat bukti yang akan menjawab apakah relevan dengan bukti-bukti yang ada terkait dengan pembubaran partai itu tidak. Ya, menurut saya KPK berjalan saja on the track. Mereka jangan sampai kemudian ditopang oleh agenda politik. Ada request, ada tekanan kelompok-kelompok tertentu, baik itu yang datang dari eksternal PKS maupun dari internal PKS sendiri, itu harus disingkirkan. KPK mudah-mudahan mereka on the track sesuai dengan alat bukti terkait dengan kasus ini, pengungkapannya, dan kita harapkan bisa tuntas. Laporan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Asia Calling kali ini. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Kami undur diri dan sampai jumpa pada Asia Calling berikutnya. Asia Calling, your window on Asia.